juga luar biasa. Kita berjumpa lagi di hari Minggu ini, Minggu pagi ini. Kita mau persiapkan diri kita untuk ibadah sekolah minggu kita. Ya, masih online ya Kak? Masih online. Tetap Ya, semangat. anak-anak masih online. Tetap semangat ya. Ya. Oke, kita akan pujikan Kak Elva. Kak Elva ini teman kita ya. Ya. Kita. Sekarang kan masuk kuliah temannya banyak. Temannya banyak. Tanya Teman-teman baru. ya. Nanti adik-adik yang pindah sekolah ke tingkat nanti juga dapat teman baru. Nah, kita akan bernyanyi. Kita saling berteman. Ya. Kau temanku, ku temanmu. Yuk, Kak Elva yuk. Perlindungan Tuhan, rahmat Tuhan untuk memimpin acara sekolah minggu kali ini. Yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini kami bersyukur Engkau limpahkan begitu banyak berkat kasih karunia-Mu. Kami masih diberi kesehatan, kami masih diberi anugerah yang luar biasa Bapak buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Engkau Tuhan Allah yang akan memimpin acara ini Bapa, dan Engkau sendiri akan tetap memberikan sukacita kepada kami berlimpah-limpah. Kami juga akan dengarkan firman-Mu Tuhan, biar apa yang menjadi kehendak-Mu itu yang jadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu sendiri juga akan menerjemahkan setiap firman yang akan kami dengar nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk Kak, kita lanjutkan. Ya. Kita mau pujikan pujian selanjutnya apa Kak? Itu kita tadi kan teman. Ada punya kata lainnya. Ini anak-anak SD belajar di sinonimnya kata teman apa? Sinonim itu apa Kak? Oh, persamaan katanya. Apa? Sama Apa? teman itu Teman. kawan. Kawan. Apa Kak Elva? Sobat. Oh, jadi ingat satu pujian Kak. Sobat. Iya, pujian itu ada satu sobatku. Ya. Siapa itu satu sobatku itu? Disebutkan. Kak Dina juga sobatku. Oh, iya. Tapi sobat yang utama kita Siapa tuh? Tuhan Yesus. Oh iya. Kak Elva, kita pujikan ini yuk. Yuk. Ada satu sobatku yuk. Yuk. Aku di sini ya. Ya, baca. Boleh tepuk tangan ya Kak ya? Oke. Semua buka. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu
firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya. Kalau perlu ada catatan, boleh dicatat ya. Yuk. Selamat pagi anak-anak sahabat Kristus. Shalom. Bagaimana kabarnya? Pasti semua baik, sehat, dan sukacita. Pagi ini kita bersama-sama kembali bertemu dalam sekolah minggu di minggu kedua bulan Mei. Coba anak-anak semua sudah pada siap belum ya? Menyiapkan Alkitab, duduk manis, ya kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sudah siap semua belum? Iya, puji Tuhan semua sudah siap ya. Sudah menyiapkan Alkitab dan semua sudah siap untuk belajar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi ini Mbak Prati mau cerita yaitu dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dengan judul Allah sahabatku, aku sahabatmu. Mengapa ya pagi hari ini Mbak Prati memanggil anak-anak semua itu dengan sahabat Kristus? Ada yang tahu? Iya, betul. Pagi hari ini Mbak Prati panggil anak-anak semua dengan sahabat Kristus karena apa? Kita pagi hari ini mau belajar tentang sahabat. Nah, pasti semua punya sahabat ya. Anak di rumah, Mbak Prati juga punya sahabat. Dan semua pasti mempunyai sahabat. Sahabat itu apa ya? Sahabat itu adalah teman ya. Di waktu kita susah atau senang, kita bercerita dengan sahabat kita. Nah, pasti ada anak semua juga punya sahabat. Nah, mungkin punya satu atau dua. Tetapi kalau sahabat itu tahu tentang kita, ya, misalnya kita dalam keadaan sedih atau dalam keadaan senang. Nah, teman kita datang, sahabat kita datang untuk menghibur kita. Nah, yuk sebelum kita belajar panjang tentang sahabat, kita mau melihat ya video tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Ya, kita mau lihat sama-sama. Sudah siap semua? Kalau sudah siap, kita mau lihat video kita ini bersama-sama. Daud sahabat Yonatan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 18 sampai 19. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak, namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi dan Daud menang lagi. Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk tangkap Daud. Daud sangat kaget tapi berhasil menghindari serangan tombak lalu berlari pergi.
Yonatan berkata kepada ayahnya Raja Saul bahwa Daud itu anak yang baik, kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Bagaimana anak sahabat Kristus? Video tadi, nah itu tentang apa? Tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Nah, seperti kita juga ya, kita mempunyai seorang sahabat. Nah, di sini Daud itu adalah anak yang baik, yang patuh. Dan Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Nah, mereka bertemu dan menjadi sahabat. Di saat Daud disuruh berperang melawan bangsa Filistin, Yonatan sebagai sahabatnya, dia meminjamkan apa tadi ya? Nah, Yonatan meminjamkan apa? Memberi baju perang, ya. Terus memberikan apa lagi? Pedang, panah, dan ikat pinggang kepada Daud. Nah, apa yang terjadi? Daud bisa mengalahkan bangsa Filistin. Nah, melihat itu semua, Raja Saul senang sekali. Selain itu, selain pandai dalam berperang, Daud juga pintar sekali bermain kecapi, bermain musik kecapi. Nah, melihat itu, Raja Saul sangat iri kepada Daud. Dan dia menyuruh tentaranya untuk menangkap Daud. Tetapi apa yang terjadi? Yonatan melihat itu semua, dia langsung menghadap kepada ayahandanya. Ayah, Daud adalah anak yang baik. Dia selalu menurut apa perintah dari ayah. Kenapa ayah mau menangkapnya? Nah, sebagai sahabat, dia merasa, duh kasihan sekali temanku ini, sahabatku ini. Padahal dia adalah anak yang baik. Lalu Yonatan meminta maaf kepada Daud. Daud, aku minta maaf karena apa? Ayahanda sudah iri terhadap kepandaian kamu mainkan musik, juga pandai dalam berperang. Daud adalah anak yang baik, dia memaafkan semuanya. Dan mereka berdua adalah sahabat yang baik, sahabat yang saling mengasihi, sahabat yang saling melindungi satu sama lainnya. Bagaimana dengan kita? Anak-anak semua pasti juga akan merasakan hal yang sama. Kalau misalnya teman kita atau sahabat kita dalam keadaan susah ataupun sedih, merasa mereka sendiri, pasti kita akan menghiburnya. Pasti kita akan, kenapa temanku, kenapa sahabatku, ada yang bisa aku bantu untuk kamu? Nah, pasti kita akan menawarkan bantuan untuk teman kita. Seperti Yonatan. Yonatan merasakan Daud adalah anak yang baik, makanya dia merasa kasihnya yang luar biasa untuk Daud. Begitu juga dengan Daud. Daud mengasihi Yonatan. Nah, seperti kita juga, kita harus mengasihi sahabat kita, teman kita. Seperti Tuhan. Tuhan mengasihi murid-muridnya, dan kita pun juga sama. Tuhan tidak pernah melihat muridnya seperti apa, berbuat salah, tetapi Tuhan sangat mengasihinya. Tuhan menganggap muridnya adalah sahabat. Begitu juga dengan kita. Kita anak-anak Tuhan juga adalah sahabat Kristus. Kita semua adalah sahabat Kristus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia, dalam kita sendiri. Tuhan selalu ada di tengah kita. Seperti pujian, ada satu sobatku yang setia,
Dia tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, pujian tadi mengangkat kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah sahabat kita yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Dalam sedih, senang, kita sendiri, kita tidak punya apa-apa pun, Tuhan selalu ada di tengah kita. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita di saat kita membutuhkan bantuan Tuhan. Nah, makanya kita juga harus sama seperti Tuhan. Di saat teman kita, sahabat kita membutuhkan kita, kita juga harus bisa seperti itu. Ya, memang itu sulit, tetapi kalau kita berusaha, kita mau minta bimbingan Tuhan supaya Tuhan memampukan kita, pasti bisa. Karena sahabat itu adalah membuat kita akan merasakan sukacita. Kita tidak sendiri, kita punya teman, kita punya orang lain di sekitar kita. Nah, seperti Tuhan juga selalu ada untuk kita semua. Nah, yuk kita mau baca di dalam Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita baca sekali lagi. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, seperti firman tadi, berarti apa ya? Balas budi kita dan perbuatan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan, sikap kita apa yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah baik, Tuhan sayang kepada kita, Tuhan sebagai sahabat kita, apa yang harus kita berikan, bagaimana caranya? Caranya seperti firman tadi, kita melakukan perintah Tuhan. Dengan apa? Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Dengan apa? Sepenuh hati kita. Lalu apa lagi? Caranya, bagaimana ya kita mengasihi Tuhan? Dengan apa? Kita menjalankan perintah Tuhan. Seperti apa? Kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, dan kita rajin sekolah minggu. Meskipun saat ini kita tidak bisa bersama-sama di gereja untuk sekolah minggu, tetapi apa? Tuhan izinkan kita untuk sekolah minggu online. Nah, di sini kita bisa belajar bersama tentang firman Tuhan, tentang puji-pujian baru, tentang kita bersama-sama untuk mengenal firman Tuhan itu seperti apa, perintah Tuhan itu seperti apa. Nah, anak-anak yang baik, anak-anak sahabat Kristus, mari kita belajar bersama mengenal Tuhan, karena Tuhan adalah sahabat kita. Kita pun juga pasti punya sahabat yang harus kita sayangi, harus kita kasihi, seperti Tuhan mengasihi kita. Dalam firman tadi dikatakan, kalau kita menjadi sahabat yang baik, kita harus menjalankan perintah Tuhan. Nah, seperti tadi, kita harus benar taat dan setia kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan. Jadi, kita sebagai sahabat Kristus harus taat kepada perintah Tuhan. Allah berkenan menjadi sahabat kita, maka kita harus menjadi sahabat bagi orang lain. Kiranya Tuhan mampukan kita semua, anak-anak sahabat Kristus, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu taat setia pada perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih Tuhan yang luar biasa pada kami semua. Pagi ini Tuhan, begitu luar biasa firman-Mu Tuhan, mengajarkan kami untuk kami menjadi sahabat yang baik seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah sahabat kami yang sejati. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu untuk menjadi sahabat yang baik Tuhan, untuk tetap taat setia pada firman-Mu, pada perintah-Mu. Seperti kami juga Tuhan, Kau ajarkan untuk tetap taat dan setia dan selalu mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua guru-guru sekolah minggu. Tuhan akan memberkati dan membimbing Tuhan, sehingga memampukan kami semua untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik, supaya anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada boleh mengenal kebaikan-Mu, boleh mengenal kasih-Mu dan mengabarkan tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami Tuhan yang sedang sakit. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan akan berikan kesembuhan yang dari Engkau Tuhan, sehingga Tuhan akan pulihkan, sehingga boleh bersama-sama dengan kami dalam ibadah sekolah minggu berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati Tuhan untuk saudara kami Tuhan yang dalam keadaan sedih ataupun yang mundur dari hadapan-Mu. Tuhan angkat kembali mereka Tuhan. Tuhan kuatkan imannya sehingga mereka kembali kepada-Mu Tuhan, kembali beribadah dan bersyukur, memuji memuliakan nama-Mu dan kembali menjadi anak-anak-Mu yang setia taat pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan berikan kesehatan, Tuhan berkati juga untuk pekerjaannya, sehingga bisa menjadi pembimbing anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, Engkau berkati bangsa ini Tuhan dari pandemi ini Tuhan, sehingga semuanya boleh kembali membaik Tuhan, sehingga bangsa ini akan kembali normal dan kembali menjadi seperti semula Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar juga kami akan berpisah Tuhan dengan anak-anak-Mu Tuhan sebagai sahabat Kristus. Tuhan akan memberkati kami dan membimbing kami sehingga semuanya boleh menjadi yang terbaik. Engkau berkati anak-anak Tuhan yang sudah menjalankan ujian ataupun yang belum Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka dan membimbing mereka sehingga mereka tetap taat, setia pada Engkau dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan tetap menjadi anak-anak yang pintar Tuhan. Dan mereka tahu tanggung jawabnya untuk belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu luar biasa mengasihi kami. Seperti kami juga akan mengasihi Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan sepenuh jiwa raga kami Tuhan akan mengasihi Engkau. Seperti Engkau adalah Tuhan yang Engkau adalah segalanya buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian sekolah minggu pada minggu hari ini. Kita bertemu pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Teman-teman di rumah, Kak Yusi, Kak Elva, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya tentang sobat sahabat kita. Nah, kalau punya sahabat harus kita sayangi, kita peduli sama mereka. Ya. Kalau mungkin dari jauh, kita bisa tanya kesehatannya seperti apa, kabarnya seperti apa. Kita doakan juga, jangan lupa. Kalau mau tidur, mau apapun, kita ingat sahabat kita. Apalagi yang tadi kalau sedih, susah, kita bawa dalam Tuhan ya. Lagi sakit juga kita bawa dalam Tuhan. Satu lagi Kak, Ya. kalau sahabat kita, sohib kita itu melakukan kesalahan, kita juga harus berani menegur. Mengingatkan nih, kasih Tuhan itu juga menegur loh Kak. Ya, Tuhan juga kasih mengasihi juga kita dengan mendidik, cara betul. menegur lah. Kita punya teman Supaya yang tidak benar. salah ya. Betul Kak Yusi. Jangan segan untuk menegur Ya. ya, tapi dengan baik, jangan Ya. dengan jangan marah-marah. Betul. Tapi apalagi kalau diingatkan hal yang memang kita tidak boleh lakukan, kita harus tahu, oh benar nih ya, kita ya juga nurut ya. Jangan marah-marah kalau diingatin teman kita. Ya. Kita sudah apa ya? Oh iya, persembahan. Ya. Adik-adik, teman-teman di rumah yang di rumah sudah menyiapkan persembahan, berikan sama papa mamanya, bapak ibu, biar hari Minggu bisa diberikan pada gereja, bisa dimasukkan dalam kotak persembahan ya.
itu juga semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemajuan gereja ini, juga membantu saudara kita yang membutuhkan. Kita mau nyanyi apa ya kak ya? Pujikan itu loh kak. Bersyukur. Kita ucapkan syukur untuk Tuhan. Dan aja dengan kita juga bersyukur sama Tuhan karena kita punya sobat yang setia, punya teman-teman yang luar biasa. Tuhan Yesus kalau baik sama kita. Iya kak. Ayo. Sambil senyum ya nyanyi. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Lagi kak. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita berdoa nih kak. Kasihnya apa? Kita bawa persembahan ini pada Tuhan. Dari rumah kita berdoa bersama-sama, tutup matanya, serius sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang telah kami berikan ini Bapa. Ini juga adalah karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Engkau berikan melalui orang tua kami, melalui pekerjaan usaha mereka Bapa. Kami yakin penyertaan-Mu tidak pernah terlepas Bapa. Dan kami yakin bahwa apa yang telah Kau berikan pada kami bukanlah hal yang akan kami sia-siakan juga Tuhan. Kami kembalikan padamu Bapa. Dalam persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, untuk gereja kami Bapa, untuk membantu orang-orang sekitar kami Bapa, terlebih di masa pandemi ini Tuhan. Ajari kami juga memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih untuk anak-anak yang sehat Bapa, untuk teman-teman di rumah yang selalu bersemangat dan masih bersemangat untuk mengikuti sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, persembahan kami, baik itu yang berupa uang ataupun materi barang yang bisa kami berikan pada gereja Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan tak lupa Tuhan kalau kami nanti akan selesai ibadah ini Tuhan. Berkati kami selanjutnya aktivitas kami nanti Bapak. Apapun yang kami kerjakan setelah ini Tuhan masih dalam genggaman tangan-Mu saja. Dan apabila ada teman kami yang sakit Bapak di rumah, Engkau yang menengok mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka. Apapun mereka hadapi sekarang, yang masih ujian, yang masih mau mencari sekolah Bapak, Engkau juga yang akan meloloskan semuanya apa yang mereka inginkan Tuhan. Kalau sesuai dengan keinginan-Mu dan kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hari-hari kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Dan ibadah setelah minggu ini kami ucap syukur karena Engkau menyertai kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu lagu dong. Iya ini mah nutup nih kak. Ada pesan lagi deh. Jadi tetap apa ya? Sukacita. Tetap semangat. Ada yang sudah sekolah loh kak. Ada yang sudah mulai bayar. Tapi Karena sudah simulasi kakak harus bayar. tetap pakai maskernya, tetap Ya, cuci tangannya, tetap ya. makan banyak, minum banyak. Terus kalau ada vitamin, minum vitamin. Kalau yang masih di rumah, jangan bosan sekolah dari rumah. Gitu kak? Ya, betul. Aku juga ngerasa itu kak. Gak bosan ya sekolah dari rumah. Nggak boleh bosan. Kita harus yuk kak. Apa tuh? Kita pujikan apa nih? Ya, sukacita. Adalah sukacita. Iya, Ya, Kak, yuk. Kak Yusi Berdiri ya, berdiri ya. Sini Kak. Berdiri, yuk. Ayo Kak, sini. Jadi di rumah berdiri ya semuanya. Jovan berdiri. Biasa Jovan juga minum sekolahnya. Oh iya, coba kamu Cesa, Cesa, Nadia, Mika, kita sebutin semua nanti kalau nggak bisa disebutin jangan marah ya. Kita yang agak lupa. Oh enggak, kita urutannya aja yang bingung ya. Terus siapa lagi ya temennya? Banyak teman kita. Rio, Rio, Jimmy, Angel Laras. Angel Laras. Teman kita banyak Banyak. nih. Ayo malah gak jadi nyanyi. Oh iya, yuk kak, kita mau tutup nih. Siap-siap lo ya, sudah mau selesai. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di
lain ya. Oke. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga makan yang benar, yang sehat, kemana-mana pakai Masker. jangan lupa cuci tangan. Oke? Sampai jumpa minggu depan dengan kakak-kakak yang lain. Tuhan Bye. berkati. God bless you. See you.